Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Peternak Kebijaksanaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Filsafat Averus gini. Setiap fase usia seseorang ada banyak struktur yang membuat orang itu mengalami mental breakdown. Mungkin ketika orang masuk di fase 1, ketika fase 1 anggap saja kalau strata pendidikan dia SD, SMP, SMA, kemudian naik ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau sudah naik ke perguruan tinggi kira-kira itu kan kompleksitas orang kena mental breakdown itu kan cukup variatif ya. Tidak tunggal. Beda ketika anak kecil kemudian dia minta jajan sama orang tuanya, kemudian tidak diberi jajan, kemudian dia menangis. Kalau sudah usia dewasa kan mungkin kompleks sekali mungkin kompleks sekali. Nah kira-kira dari kompleksitas yang semacam itu bagaimana mengelolanya bagaimana mengelolanya, sekuat apa gitu sekuat apa akal kita, kemudian unsur nabati kita, unsur hewani kita dalam menepis itu Nah mungkin kita masuk ke seni menepis kesedihannya siapa Alkindi Iya. karena kompleksitas itu Iya. Belum ya? Itu ntar pertanyaan yang berikutnya deh. Pertanyaan Bang Robi barusan itu mengingatkan saya pada satu nasihat. Katanya begini, ada 5 hal Bang Robi yang itu biasa terjadi pada anak kecil. Bang Robi saya dulu waktu kecil begitu. Tapi pas dewasa kita nggak jadi gitu lagi. Padahal kalau kita masih bisa begitu, kita ini udah jadi wali. Iya sepakat. Iya. Yang pertama tuh katanya, anak kecil tuh nggak pusing masalah rezeki. Betul. Ya. Bang Robi pusing nggak kalau gajinya sekarang? Pusing. Nggak cair sesuai tanggal aja kan. Padahal kalau nggak musingin, kan luar biasa kan? Wali tuh wali. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ragu pada saat sakit, nggak ragu kepada Allah gitu, yakin bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan gitu. Padahal kalau kita sudah dewasa, kita jadi banyak sekali kekhawatirannya. Apalagi kalau melihat misalnya anak yang sakit gitu ya. Melihat diri sakit itu banyak ketakutan. Melihat anak sakit itu lebih resah sebenarnya buat orang dewasa. Nanti ngalamin deh. Iya. Udah ngalamin Iya. Kemudian yang ketiga itu anak kecil biasa saling berbagi. Kemudian nggak jijian, nggak gengsian. Gitu. Mereka biasa makan bersama-sama, berbagi makanan tanpa rasa jijik, kayak begitu. Anak kecil itu juga mudah minta maaf Iya. Habis itu kan kalau orang dewasa masih bisa seperti itu luar biasa. Kalau udah gede kan ini barang gue, ini milik gue gitu kan. Semakin gede semakin gak asik emang. Bagaimana tuh coba fase itu kan, mental nggak tumbuhnya itu. Mental sikapnya harus tetap ada, tapi kan harus ada adjustingnya ya, ada penyesuaiannya. Saya baca satu lagi. Itu tadi yang kelima tuh yang disebutin Bang Robi. Anak kecil tuh cepat memaafkan dan cepat berdamai. Anak kecil ribut dengan anak kecil gitu kan, mereka udah berdamai, orang tuanya ribut masih ada itu lebih lama. Kadang orang tua tuh harus kembali ke fase lalu Iya, sebelum ke Alkindi, Bang Robi, saya pikir ini salah satunya kalau terapinya itu dari agama dan wujud konkretnya adalah misalnya Al-Quran lah ya, itu saja contohnya. Maka ketika masih kecil kan kita cuman baca, cuman hafal gitu, dan belum terlalu mengetahui maknanya. Mungkin pengaruh Al-Quran yang masih kecil itu mencukupi seperti itu saja, tidak mencukupi lagi begitu kita sudah mulai remaja, dewasa, jelita seperti saya jelang 50 tahun. Itu karena ya sampai usianya bertambah, relasinya dengan si obat masih tetap yang sama, porsinya masih seperti itu. Padahal tadi makanannya kan udah beda. Sehingga misalnya ya sekarang nggak cukup dengan baca, harus paham. Dulu baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, anak kecil udah bisa bobok misalnya seperti itu. Sekarang enggak. Saya masih kepikiran ada yang mengkritik saya misalnya. Begitu kan. Berarti itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin yang saya baca belum menjadi kompas hidup saya.
betul. Kan yang benar-benar layak untuk terpuji sepenuhnya secara absolut hanya Tuhan, Tuhan. Saya mungkin terpuji, mungkin tidak. betul. Kemudian juga terpengaruh sama pujian orang lain kan nggak benar. Wah, repot itu. Seharusnya yang menjadi penentu bagi saya tuh apakah Allah memuji atau Tidak. tidak. Wah, Seperti itu juga. levelnya luar biasa. Kan berarti sudah harus ada pemahaman bahwa Al-Quran yang tadi sekedar dibaca, Iya. sekarang dipahami dan menjadi kompas Iya. hidup. Oke. Tiba-tiba saya mikir begini, Be. Apakah setiap fase pertumbuhan seseorang itu, fase egonya juga ikutan? Apa jangan-jangan seperti itu? Jadi ego ternyata yang mengendalikan semuanya. Anak kecil mungkin egonya nggak ada ego sentralistik, ego individu. Tapi ketika mulai dia tumbuh menjadi remaja dewasa, egonya juga ikut tumbuh. Sehingga tadi sulit juga. Dia salah, tapi enggan untuk mengatakan bahwa dirinya salah. Begitupun sebaliknya begitu. Apakah begitu? Ego, saya nggak tahu ego itu apa tuh, Be. Sehingga dia seolah-olah menjadi problematika dalam setiap Untung orang. Bang Robi ngaku duluan ya. Sebab saya juga nggak paham ya. Seperti itu, Be. Iya. Iya, tapi begini. Ini nggak ilmiah nih. Wah, ya. Ini nggak ilmiah nih. Lah santai nih, Be. Iya. Dibilang bahwa anak kecil itu sebenarnya settingan dari surganya begitu lahir itu udah bener. Orang tua atau orang dewasa di sekitar dia yang merusak dia. Kalau bahasa yang benar dari agama itu Apa? Sudah 30 menit. Lanjut aja. Lanjut. Dalam bahasa agama kullu mauludin yuladu ala Alal fitrah fitrah. dan selanjutnya fa abawahu yuhawidanihi. Itu pengaruh luar tuh katanya mulai dari pola tidur. Oh. Anak kecil misalnya akan bangun waktu subuh lah versi Iya. orang Islam, gitu kan. Bahkan bangun waktu untuk bisa tahajud seperti itu. Iya. Tapi gara-gara orang tuanya nih saya masih pengen tidur, anak yang bangun di situ bangun kemudian diboboin lagi. Ayo Bobo masih ya seperti masih subuh. akhirnya lama kelamaan ya itu pembiasaan dari orang tua itu yang membuat akhirnya kita begini. Bukan kita lah, saya ya. Babe aja kan. Berarti kalau anak kecil bangun jam 4 subuh bagus tuh, Be ya. Bagus orang tuanya yang itu settingan surga ya. Settingan surganya sudah seperti itu. Iya. Dan selanjutnya gitu ya, kayak tadi dia sudah berdamai sama orang tuanya, dia sudah berdamai dengan temannya. Tapi orang tuanya dia lihat masih tengkar dengan orang tua temannya. Akhirnya dia meniru orang tuanya. Iya. Dia musuhan lagi dengan temannya dengan permusuhan yang berbeda pada yang pertama tadi dilakukan. Ini udah dipengaruhi oleh input. Udah lu jangan main sama temanmu itu gitu. Memang dia mah. Dan selanjutnya bla bla bla. Faktor orang tua cukup signifikan sekali, Be, membentuk karakter anak. Iya. Ini lanjut, Be. Alkindi. Pembahasan inti. Karena setiap penyakit tentu ada obatnya ya. Iya. Kullu da'in dawa'un, ya. Iya. Nah, kali ini karena yang kita bahas adalah seputar mental, artinya unsur-unsur kejiwaan dalam setiap individu, kira-kira dalam perspektif filsafat bagaimana mengelolanya? Bukan hanya mengelola kalau menurut saya. Bisa nggak itu tuh kita halangi gitu ya. Kita halangi dan kemudian kita cegah gitu ya. Saya akan baca beberapa paragraf saja ya dari buku Al-Kindi, Al-Hilal Lidah fil Azan. Silakan beli di Sekolah Filsafat Averus. Ya. Dia bilang kesedihan ini sebagai salah satu gejala dari mental breakdown ya. Dan ini dalam pengertian yang negatif, bukan kesedihan yang positif. Ya. Nah, itu adalah penyakit jiwa akibat hilangnya hal-hal yang disukai dan luputnya hal-hal yang dicari. Jadi penyebab kesedihan pun menjadi jelas, yaitu kita kehilangan apa yang kita cinta dan gagal mendapatkan apa yang kita damba. Nah, obatnya di bagian awal ini dia bilang, ya kita harus sadar bahwa nggak mungkin ada orang yang mampu memperoleh semuanya. Iya. Yang mungkin terjadi adalah kehilangan semua. Kalau mendapatkan semua nggak mungkin. Ya.
Kalau hilang itu pasti Be ya. Bisa, bukan mungkin, bukan pasti, Bukan bisa. pasti bisa. Iya. Potensinya bisa. Oh ya, Ah, kehilangan semua sama kehilangan sebagian sangat mungkin kan. iya, iya, iya. Mendapatkan semua enggak Nggak mungkin. mungkin. Mendapatkan sebagian mungkin. Kehilangan sebagian Iya. mungkin. Jelas Ya. ini jelas. Masya Allah. Ya. Mengapa? Sebab di dunia tempat kita berada itu memang tidak ada yang ajak, tidak ada yang enggak berubah. Iya. Yang ajak dan langgeng itu adalah yang ada di alam akal. Maka yang harus kita cintai juga yang ada di alam akal itu. Misalnya contohnya kayak begini, kalau Bang Robi ulang tahun, kemudian dapat kado. Iya, dapat reward ya. Kado dari sang pacar. Iya. Yang dicintai itu apakah kadonya atau perhatian pacarnya? Perhatiannya tentunya. Perhatiannya itu udah bener. Karena kadonya mah bakal misalnya coklat lah, habis dimakan. Iya. Gitu kan? Kalau nggak barang-barang tertentu bisa rusak, bisa hilang. Iya. Gitu. Cuma memang perhatian itu bakal mengendap ya. Iya, itu terus dia. Gitu. Masya Allah. Iya, jadi hati-hati deh. Salah satu terapi dari mental breakdown adalah kita mengubah lokus perhatian kita dari pengaruh-pengaruh eksternal yang bersifat fisik gitu yang cepat sekali berubah, memilahnya, mengkategorisasinya menjadi hal-hal yang bersifat rasional. Gitu. Yang rasional ini lantas bakal ajak. Kalau kita udah bisa memilah, misalnya yang saya cintai adalah kebenaran. Gitu. Lah, itu kan abstrak tuh. Kebenaran misalnya bisa berubah, pendapat Rumi misalnya dengan pendapat Al-Kindi aja misalnya berbeda. Kalau saya cinta sama Al-Kindi berlebihan, begitu kan saya bakal sedih. Begitu misalnya Al-Kindi dikritik oleh Rumi. Tapi karena yang saya cintai adalah kebenarannya, maka ya siapapun yang menyampaikan kebenaran tetap dicintai. Iya, tetap membahagiakan saya. Menarik tadi perkataannya Al-Kindi Be. Sebab kesedihan itu karena hilangnya orang yang kita cinta, Be ya. Atau segala sesuatu yang ya kita sayang atau yang kita inginkan gitu segala macam. Kira-kira Be, ada nggak praktik atau solusi konkret yang diberikan oleh Al-Kindi Be? Yang yang memberikan solusi terhadap orang-orang yang mungkin gitu Be ya, mengalami mental breakdown gitu ya. Entah ini soal cinta gitu ya Be ya, atau memang soal harapan, entah segala macam. Apalagi kalau di tatanan perguruan tinggi itu kan sangat kompleks Be ya. Mental breakdown itu bukan hanya soal love lah, bukan soal loving. Bisa juga karena kondisi intelektual Be gitu ya. Kemudian kepadatan aktivitas kampus segala macam. Nah, kemudian kan begini. Saya menganggapnya begini Be. Tuhan itu kan tidak pernah memberikan cobaan itu hanya ke satu orang. Iya kan? Semua orang tuh pasti diberikan cobaan, ujian oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa enggak semua itu bisa melewatinya dengan selesai gitu ya? Iya. Ada yang melewatinya dengan pasrah dan kemudian mohon maaf gitu ya, tiba-tiba menyelesaikan hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang ketika diberi ujian, dia selesaikan ujian dari Tuhan, dan ada orang-orang yang memang nggak kuat dengan ujian itu. Nah, kemudian bagaimana tuh Be? Al-Kindi menjawab pikiran-pikiran semacam itu Be? Iya, kadang-kadang sesuatu yang sangat jelas terjadi di dekat kita pada banyak orang itu tidak terlihat pada diri kita. Ya kita karena memperhatikannya apa yang terjadi pada diri kita saja. Yang disebutkan Bang Robi tadi itu di dalam buku ini tuh ada. Al-Kindi menyebutkan bahwa Iskandar, Raja Makedonia itu mengkondisikan ibunya supaya nggak terlalu down mentalnya saat dia meninggal dunia dengan cara, Bu, bikin sebuah kota gitu kan yang baru. Kemudian untuk peresmiannya undang semua manusia gitu kan. Kerajaan kita luas, Asia ada, Afrika ada, undang mereka semuanya. Dengan syarat mereka enggak pernah merasakan kesedihan. Begitu.
peresmian kota itu sekaligus sebagai masa berkabung atau masa takziah buat Masyarakat gitu ya. bukan, Oh. buat Iskandar yang meninggal dunia, Mm-mm. begitu. Jadi surat itu udah ditulis sebagai surat wasiat ya gitu ya. Iya. Sebelum jenazahnya Iskandar mungkin sampai, dia berpesan seperti itu kepada ibunya. Ternyata setelah undangan diberikan oleh ibunya itu nggak ada yang datang. Kan tadi syaratnya ibunya kan lagi sedih nih karena Iya. kehilangan anak. Mengundang orang yang nggak pernah mengalami Kesedihan. Ternyata yang diundang oleh ibunya nggak ada yang datang. Akhirnya ibunya sadar, Oh. gitu kan. Oh ya ternyata semua orang pasti mengalami kesedihan tadi. Jadi mungkin salah satunya itu adalah eh, ya perlu conditioning juga nih mental kita gitu ya. Perlu pelatihan gitu. Seperti otot itu ada memorinya, maka mental juga ada memorinya gitu. Yang belum benar-benar terjadi kepada kita bisa disimulasikan gitu ya. Atau ya secara kognitif itu juga terlatih sehingga dia semacam jadi perisai ketika peristiwanya benar-benar terjadi. Oke. Ini untuk closing statement B ya, karena kita sudah cukup panjang pembahasannya B. Ya kan nanti kita bagi dua sesi, tadi cukup panjang juga. Nah kira-kira closing statement dari pembahasan kita sekarang B terkait dengan mental breakdown menurut pandangan Babe sendiri gitu ya. Ini untuk harapan-harapan generasi muda juga dalam menangani setiap krisis yang diterima gitu ya, atau yang ditemukan oleh generasi muda. Kira-kira bagaimana menyikapinya B? Closing statement ya, 1 menit atau 2 menit lah. Iya, Silakan. pertama itu wajar ya proses mental itu bisa dipengaruhi oleh unsur internal atau eksternal, dia menjadi rusak. Maka ketika rusak, pertama kita menerimanya, kemudian kita ya bisa meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian kalau di sisi lain juga kalau misalnya bukan kita yang mengalami, teman lah yang mengalami, kita juga lebih peduli gitu, lebih menerima, nggak menganggap dia lemah gitu. Kita bersimpati, berempati, memberikan bantuan sebisa kita. Itu jika itu dalam pengertian yang negatif tadi, ada gangguan pada proses mental kita yang berujung pada misalnya ya bisa lebih parah lagi, gangguan jiwa atau ruh, kekosongan makna spiritual. Kemudian yang kedua sebenarnya ada break yang bagus gitu ya, kesedihan-kesedihan yang bagus yang berupa tadi sekilas kita sudah bicarakan kerinduan kita kepada kampung halaman kita yang asli, yang benar, sumber keberadaan kita yaitu Tuhan gitu. Semua kecemasan, semua ketakutan yang mengarahkan kita bisa kembali dekat kepada Tuhan itu justru positif. Oke. Terima kasih Be sebelumnya. Sama-sama Bang Robi. Banyak banget hikmah yang bisa kita ambil untuk sesi podcast hari ini. Itu saja teman-teman semuanya, tidak ada konklusi atau kesimpulan dari setiap podcast kita. Semoga ini menjadi energi buat kita untuk terus menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.